Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa S1 PG PAUD semester 2 pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Kedua ya. Teman-teman semua, pada siang hari ini saya akan memaparkan materi kita eh, untuk kegiatan ataupun tugas pada minggu depan. Jadi, minggu ini saya akan memaparkan materi dan juga teman-teman minggu depan diharapkan untuk melakukan observasi dari eh, kegiatan ataupun observasi dari apa yang setelah saya sampaikan pada hari ini, maksudnya tugas ya. Oke, teman-teman, hari ini itu kita akan membahas yang namanya observasi dan analisis perkembangan anak usia dini. Nah, teman-teman, agenda kita hari ini itu em, pembukaan. Jadi saya akan membuka kegiatan kita pada minggu ini. Kita akan, sorry, pembukaan tadi sudah saya lakukan. Recalling itu merupakan kegiatan dari eh, apa yang telah kita lakukan pada minggu lalu. Minggu lalu kebetulan kita sedang, kita kalau nggak salah minggu lalu itu libur ya, karena ada satu kendala. Em, dan minggu ini kita akan melakukan materi yang berjudul observasi. Oke, observasi. Apa sih itu observasi? Teman-teman semua, observasi itu teman-teman pasti pernah mendengar. Diobservasi dulu lah, diobservasi dulu anaknya gitu. Nah, observasi itu sebenarnya dalam eh, pengertian para ahli bisa diartikan sebagai memperhatikan atau mengamati secara intensif. Jadi kita itu melihat sesuatu itu terus-menerus. Dan salah satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah fokus pada satu bagian tertentu atau secara keseluruhan. Ini berarti menangkap informasi mengenai gambaran menyeluruh dan detail serta signifikan. Ini menurut Vini tahun 2006. Kalau menurut Cartwright, observasi itu proses pengamatan dan pencatatan perilaku secara sistematis untuk tujuan pembuatan instruksi, manajemen, dan layanan bagi anak lainnya. Dan yang terakhir menurut Nielsen bahwa observasi itu apa namanya dari kata observe, terlintas pikiran mengenai kegiatan melihat. Jadi yang namanya observasi itu adalah melihat, melihat, mengamati itu sebenarnya memiliki apa namanya makna yang sama dan tidak berpartisipasi namun mengamati suatu perilaku sebagai orang luar atau outsider. Jadi, observer itu adalah orang yang tidak berkecimpung dalam suatu kegiatan. Misalnya ketika kita melihat orang ngegosip, nah kita mau observasi, oh orang ini sedang menggosip, tapi kita tidak merupakan bagian orang yang ikut menggosip tersebut. Misalnya ada kumpulan orang, misalnya ada Mbak siapa ya di sini misalnya ada Zahra misalnya, terus ada Puan, dan satu lagi misalnya ada siapa ya, satu lagi saya lupa nih. Ada Puan, ada misalnya, aduh saya lupa nama-nama kalian. eh Siapa ya? Jadi misalnya ada Puan dan teman-temannya itu sedang ngobrol. Terus di sisi lain ada misalnya Mbak Siti sedang melihat tanpa ngikut nimbrung, tapi memperhatikan dan mendapatkan informasi dari gosip yang telah mereka jabarkan. Jadi seperti itu ya, kurang lebih gambaran apa sih observasi itu. Nah, penting nggak sih observasi? Observasi itu penting banget dalam dunia pendidikan. Jadi bagi guru itu apa namanya, observasi itu dilakukan guru terhadap anak merupakan proses awal untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan anak secara keseluruhan. Lalu berikutnya diambil keputusan untuk kepentingan pendidikan. Jadi guru itu penting banget ketika dia ingin membuat satu keputusan, itu mengobservasi dulu apa yang eh,
didapat dari anak. Misalnya kita ingin menilai, ya kan? Kita melakukan penilaian. Penilaian itu salah satunya jenis penilaian itu ada observasi. Nah, observasi itu checklist misalnya. Kita ingin menilai hasil belajar anak. Nah, sebelum kita menilai anak, maka kita harus mengobservasi dulu. Nah, biasanya pada anak usia dini kita tidak melakukan tes secara tertulis, tapi salah satu alat ukur atau alat penilaian yang paling pas pada anak usia dini itu adalah observasi melihat. Oh, kita melihat bagaimana prosesnya ketika anak eh, membuat origami. Nah, itu kan ada step by step yang harus diobservasi. Jadi kita tidak hanya melihat hasil dari anak tersebut. Bisa jadi hasilnya apa namanya berantakan, tapi ada proses yang menyebabkan anak ini mengalami pembelajaran yang bermakna dan berarti sehingga bisa saja hasil observasi ini menunjukkan anak tersebut perkembangannya sangat baik. Atau misalnya anak yang mengerjakannya lebih lama dan anak yang waktunya mepet itu juga bisa menjadi alat pertimbangan dari observasi ini dalam hasil penilaian. Nah, nanti dari hasil penilaian tersebut itu nanti akan memutuskan kita untuk memberikan metode pembelajaran yang lebih pas untuk anak tersebut. Nah, guru yang terlatih melakukan observasi akan memanfaatkan hasil observasi itu untuk membuat keputusan dan bertindak apa terhadap suatu kebijakan yang baru. Nah, kebijakan yang dibuat tentu akan maksimal atau sangat baik. Kenapa? Karena berdasarkan hasil pengamatan yang matang seperti itu. Oke, selanjutnya, selanjutnya kita akan masuk kapan sih observasi itu dilakukan. Jadi observasi itu terdiri dari beberapa kebutuhan, tapi observasi itu dilakukan kapan saja, tergantung pada tujuan dan objek yang diobservasi. Tidak ada waktu khusus yang ditetapkan untuk melakukan observasi, kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini kapan ya? Penelitian. Nah, penelitian itu kita bisa meneliti kapan saja sesuai dengan apa subjek ataupun objek penelitian yang akan kita lakukan. Lalu pembelajaran. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, ketika ada hal-hal tertentu yang memang harus kita observasi, maka kita bisa mengobservasinya kapan saja. Dan juga penilaian. Penilaian tentu, nah kalau ini yang saya bilang tadi, ada waktu tertentu ketika biasanya penilaian, kita suka melakukan penilaian itu di akhir semester atau di pertengahan semester. Makanya di sini adalah beberapa yang memang mengarah kepada waktu tertentu. Tapi untuk hal lain itu tidak. Terakhir ini pengembangan produk. Misalnya kita ingin mengembangkan kurikulum baru, kita ingin mengembangkan metode belajar yang baru. Apa yang kita lakukan? Kita mau observasi dulu kebutuhan anak, mau observasi dulu capaian perkembangan anak, dan mengobservasi dulu apakah apa yang menjadi kebutuhan atau tren pendidikan sekarang ini. Nah, inilah yang merupakan bagian-bagian dari kapan kita melakukan observasi. Dan satu lagi ya, misalnya kalau em, yang saya kasih nih, kalian teman-teman lakukan observasi, melihat observasi masih anak-anak di lingkungan kalian seperti apa perilakunya. Itu bisa jadi masuk ke observasi pembelajaran gitu ya. Selanjutnya, oke, ini contoh dari catatan anekdot. Catatan anekdot itu, jadi observasi itu nggak bisa sembarangan ya teman-teman bikin observasi. Observasi melihat semua observasi itu yang dikatakan bagian dari observasi itu dicatat dalam dalam kegiatan. Misalnya ini catatan anekdot atau di checklist itu ada tercatat. Misalnya hari ini ada sebentar ya. Hari ini misalnya tanggal 25, em, jadi di sini ada tanggal, nama, umur, semua dijelaskan. Em, contohnya di sini kan ada si Andi, Faiz, sorry. Sini misalnya nama anak Laras, usia 19 tahun, lokasi Parung, tanggal 20.
5 Juni 2025. Observer Renti. Terus aspek yang diobservasi, kegiatan sosial emosional. Nah, ini hasil observasi. Apa yang tampak? Jam berapa? Misalnya, jam 13.00 di ruang perpustakaan. Misalnya, Laras sedang mengobrol dengan eh, temannya Puan. Mereka membahas tentang tugas mata kuliah Bu Renti. Tiba-tiba tanpa ada hal khusus, Laras memukul Puan dengan sangat keras. Lalu Laras lalu Puan menangis dan Laras menjatuhkan seluruh buku-buku di rak perpustakaan. Ini contohnya. Lalu jam 13.15, Laras eh, ditarik oleh petugas perpustakaan mengarah ke ruang micro teaching untuk ditenangkan. Misalnya, setelah itu Laras menangis sangat kencang. Misalnya ya, eh, menangis sangat sangat kencang hingga kurang lebih 30 menit. Nah, di sini catatannya apa? Berarti Laras berperilaku agresif dan menyerang temannya, misalnya. Laras apa tidak bisa mengontrol emosinya. eh Apa namanya? Ini salah satu catatan observasi. Nah, catatan anekdot ini biasanya kapan dicatat? Ketika ada hal-hal tertentu yang cukup eh di luar kebiasaan. Misalnya Laras ini biasanya anaknya baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang sangat mengejutkan seperti catatan anekdot pada hari ini. Misalnya itu contoh ya. Nah, itu dicatat. Dan ini juga menjadi bahan untuk evaluasi kenapa Laras seperti itu. Dan kita orang di sekitar harus mengamati. Bisa jadi nanti baru kita tarik kesimpulan, oh ternyata Puan ternyata berselingkuh dengan pacarnya Laras, sehingga Laras ketika tahu dia melihat HP misalnya ya, terus akhirnya dia langsung tantrum dan marah pada Puan, memukul dan lain sebagainya, dia menangis sampai henti. Nah, itu contoh ya. Nah, pada orang dewasa. Nah, kalau pada anak-anak ini seperti ini contohnya. Pais, 4 tahun, TK Pembina, kapan gitu. Nah, ini dicatat. Bukan hanya hal-hal yang misalnya negatif, tapi juga prestasi yang diraih seorang anak. Misalnya tiba-tiba em, apa namanya, kita kasih contoh misalnya si Salwa misalnya. Salwa pada tanggal 25 Juni 2025. Observer Renti, misalnya aspek yang dilihat perkembangan kognitif pada pukul 9.00 di ruangan perpustakaan misalnya. Salwa em, membantu pustakawan dalam merapikan buku-buku gitu kan, misalnya Sawab jam 9.15 membantu seorang dosen yang eh, bukunya terjatuh misalnya ketika berjalan, dosen tersebut tersandung dan lain sebagainya. Ini nanti baru kita menjadikan catatan. Oh, ternyata Sawah seorang anak yang memiliki kepekaan yang tinggi, yang mau membantu orang-orang di sekitarnya, empatik dan lain sebagainya. Jadi di sini coba sebelah catatan sini yang sebelah kanan ini merupakan catatan dari apa yang telah kita amati begitu ya. Nah, jadi itu terakhir tadi teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dikonfirmasi di chat. Nah, tugas teman-teman adalah membuat observasi dengan format catatan anekdot ini. Bisa kalau teman-teman ngajar di kelas, teman-teman lihat anak di kelas, atau kalau kalian yang belum mengajar, boleh melihat anak tetangga. Nah, untuk aspek yang dilihat terserah apapun itu yang tampak pada hari teman-teman observasi. Begitu teman-teman. Terima kasih telah melihat tayangan
video pembelajaran ini. Teman-teman semua, jangan lupa tugasnya dikumpul tepat waktu dan di kolom apa namanya di add link ya dikumpulkannya. Saya Ranti Aprisya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.